Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam Pak, malam. Apa kabarnya nih? Sehat Pak, Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, di malam ini saya akan sharing tentang OSPF. Namun sebelumnya pastikan teman-teman kalau mau ikutan nge-lab langsung silahkan ya. Jadi sudah saya share tadi topologinya. Kemudian kita metodenya lab ya, lab based. Jadi nggak terlalu banyak teori, kita langsung praktek. Nanti kalau ada yang bingung ya, buat teman-teman silakan langsung ditanyakan langsung. Di topologi ini ya ada R1, R2, R3. Seperti biasa dihubungkan dengan serial, masing-masing router memiliki LAN ya, LAN sendiri di PC1, PC2, PC3. Nah, kita akan coba mengkonfigurasi OSPF di R1, R2, R3 ini. Langsung saja di lab pertama. Konfigurasi IP address sesuai dengan topologi. Ini teman-teman ikutan nge-lab juga atau ngeliat dulu nih? Paling memperhatikan dulu Pak. Soalnya nggak ada kemunya juga sih image-nya. Saya di Genestry-nya install yang terbaru ya. Terus untuk image-nya pakai yang standar. iOS router ya, C2691. Ini iOS masih lama. Tapi untuk pembelajaran sampai di MPLS sudah cukup ya teman-teman. Iya Pak, siap. Jadi nggak pakai QEMU atau Genestry VM. Nanti saya share deh image ininya, iOS Siap yang Pak, dipakai. siap Pak. Ya, kasih Pak. Oke. Oke, di lab 1 ya, tujuan lab konfigurasi IP address sesuai dengan topologi. Jadi di R1, R2 seperti biasa networknya 12, 12, 12, 0. R1 nanti IP-nya 1 ya, R2, 2. Kemudian R2 ke R3 sama 230, R2, 2, R3, 3. Jadi IP-nya sesuai dengan nomor routernya. Kemudian untuk LAN-nya 10 R1, 20 R2, 30 R3. Untuk fast Ethernet 0 gateway ya, R1, R2, R3 1. Di sisi hostnya 3. Ada tambahan lagi yaitu loopback. Ya, loopback 0 di R1, R2, R3 sesuai dengan nomor router. Nah, kenapa kita pakai loopback? Biar networknya banyak ya, teman. Untuk mensimulasikan network di router daripada kita bikin switch seperti di R1 ke bawah ya, ke VPCS, kita bisa mensimulate dengan loopback. Kemudian ada juga tujuannya nanti akan kita gunakan sebagai router ID. Baik, langsung saja kita konfigurasi IP sesuai topologi.
Kalau teman-teman mau nyobain, ada tools untuk nge-lab ya sekarang yang terbaru. Mirip-mirip IfNG, namanya Pinet Lab. Itu juga enteng. Jadi kalau yang terkendala dengan resource, saya sarankan menggunakan Pinet Lab. Ini langsung dimasukin semua IP-nya. Itu Pinetlab free juga ya, Mas? Pinet Lab free. Image-nya juga udah langsung ada gitu ya? Iya, Atau download di store-nya. Siap. Kalau mau donate bisa. Donasi maksudnya ya. Oh iya. Ini kebetulan GNS-nya tahu error tiba-tiba udah lama nggak dipakai, Mas. Nah, emang harus ganti. Kalau saya pakai GNS3 karena ini laptop masih cukup lah ya. Dengan image paling 2-3 rutan. Nah, ini belum terlalu berat. Tadi Pinet Lab ya, Mas ya? Coba Ya, Pinet Lab. Ya, sambil lihatin. Kalau di IfNG itu kan ada bayar ya, license ya, yang versi Pro. Nah, kalau di Pinet Lab itu gratis. Jadi memang mirip lah dengan IfNG itu. Kalau masih kurang, maunya yang berbayar, VRL aja 199. $199 VRL. Interface loopback 0. Tiga satu dua tiga tiga, kemudian Mas, oke. nanya bisa ya Mas ya? Boleh, silakan. Kalau dalam penerapan implementasi itu loopback 0 itu kan kadang jarang, nggak tahu ya, kalau saya itu jarang digunakan ya Mas, tapi nggak tahu juga kalau yang bener ininya yang skalanya besar ya. Ini secara fungsi itu memang dijadikan sebagai router ID aja atau memang ada fungsi yang lain atau sebagai virtual IP aja gitu Mas, jatuhnya Mas? Ini kalau konteksnya di router biasa, artinya tidak ada konfigurasi lain, berarti sebagai virtual IP, logical IP ya, kan masuk di router itu kan ada tipe interface, ada 2 ya, fisik dan logic. Logic ya. Nah ini kalau yang fisik kelihatan lah ya, serial seperti ini. Kalau yang logic, loopback, VPN, terus tunneling ya, banyak. Nah kalau di router biasa berarti dia logical IP ya, untuk interface logic testing lah, tujuannya buat testing. Nah nanti kalau di OSPF ada tambahan lagi buat digunakan sebagai router ID ya kalau di OSPF. Siap. Tapi kalau kita menggunakan router ID-nya sendiri juga bisa kan ya, bukan menggunakan loopback itu kan ya Mas? Kalau di OSPF gitu nanti ya? Bisa, karena nanti ada beberapa mekanisme pemilihan router ID. Nanti saya jelasin ya. Siap. Bagaimana sebuah OSPF router itu memilih router ID. Oke, ini di setting di sisi PC, VPCS. Hingga gitu pastikan reply. Ini saya tes di R2 ya, ke R1 berhasil, ke R3 berhasil. PC 1, PC 2. Ini 24 ya, bukan 23. Oke, sebentar. Di sini saya mengasumsikan teman-teman sudah
di level CCNA ya. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas di scope CCNA. Kita coba belajar sedikit lebih dalam. Show IP. Oke. Oke. Lab 1 dan udah selesai. Verify dengan end-to-end connection tadi sudah. Show IP interface brief. Ngecek IP-nya ya. Show IP interface brief. Oke. Semuanya ditampilin, IP sudah diinputkan semua di R1, R2, R3, PC1, PC2, PC3. Tes end-to-end device connection sudah. Bukan end-to-end ya, tapi secara lokal. Dari PC1 ke R1, kemudian R1 ke R2, R2 R1, R2 R3 sama PC2. Jadi yang lokali. Ya, jadi di local network dites semuanya sudah bisa semua. So IP load ada 3 ya di R1. Network 12.0, 1.1, loopback sama 1.0. Oke. Nanti kalau menurut teman-teman kecepatan ngomong aja ya. Baik, di lab 1 IP configuration selesai, teman-teman. Sampai di sini clear ya, nggak ada masalah ya. Aman. Berikutnya di lab 2. Masuk di OSPF single area. Jadi OSPF single area. Bagaimana cara kita mengkonfigurasi OSPF? Nah, sebelumnya saya teori sedikit ya di OSPF single area ini. Jadi di R1, R2, R3 karena single, maka kita asumsikan ya seluruh router masuk di area 0. Di area 0. Oke. Ada beberapa, ini area 0, ada beberapa istilah ya, sebutan. Di OSPF itu, router itu memiliki beberapa nama ya, atau peran lah. R1, R2, R3, kalau tergabung di dalam area 0, disebut dengan apa, teman-teman? Router backbone. Ya, backbone router. Backbone router adalah router yang berada di dalam area 0. Nah, area 0 ini harus ada di dalam OSPF network. Karena sebagai penghubung dengan area reguler atau area non-backbone. Jadi kalau misalnya, karena di sini kan single ya, ketika dibilang single area, maka masuknya adalah area 0. Nah, nanti ada multiple area. Nah, R1, R2 ini termasuk R3 masuk di backbone router. Kemudian nanti ada istilah internal router. Internal router. Internal router, router yang berfungsi sebagai penghubung di area bukan 0. Jadi gini, maksudnya router yang tidak berada di area 0. Jadi
area 1 ya, misalnya ada, boleh nggak sih di R1, R2, R3 ini di set semuanya area 1? Boleh, nggak masalah. Yang penting hanya satu area ya. Jadi nggak boleh area 1 terus nanti R1, R2 area 1, R2, R3 area 2, ini nggak boleh. Karena harus ada area 0 penghubungnya. Nah kalau misalnya R1, R2, R3 dijadikan sebagai area 1 semua, nggak masalah. Nah, nanti disebut dengan internal router. Ya karena di dalam router tersebut isinya area tapi bukan 0 atau area reguler. Kemudian yang ketiga ada namanya ABR. Contoh R1, R2, R3 kan masuk area 0. Nah, saya tarik lagi di sini. Ada router, terus ada network. Nah, di sini area 1. Nah, R1 ini disebut dengan ABR. Area Border Router. Area Border Router menghubungkan area 0 di interface serial 00, terus misal di sini S01 dengan area 1 di serial 01. Jadi syarat ABR ini memiliki minimal area 0 dan area bukan 0. Berarti 2 ya. Bagaimana kalau R1 menghubungkan dengan area yang lain? Ya, misal di sini area 2, boleh saja, nggak masalah. Yang penting kan R1 ini sudah terhubung dengan area 0. Ya. Jadi R1 disebut dengan ABR, Area Border Router. Yang keempat, ada namanya ASBR, Autonomous. Ya, Autonomous Boundary. Autonomous System ya, Autonomous S-nya itu System Boundary Router. Oke, contoh R3 terhubung ke internet. Ya, di sini ya. Nah, R3 ini disebut dengan ASBR. Karena menghubungkan network OSPF dengan internet. Atau bisa juga di sini dengan network RIP, dengan network IGRP. Ini juga R3 disebut dengan ASBR, Autonomous System Boundary Router. Jadi pembatas atau penghubung OSPF dengan network selain OSPF. Nah, internet itu identik misalnya dengan default route ya, atau static route, BGP. Nah, itu masuk di ASBR. Ya, jadi teman-teman ketika ingin mengimplementasikan OSPF, minimalnya sudah mengetahui peran atau fungsi dari router-router yang ada di dalam OSPF. Kita akan masuk di konfigurasi. Bagaimana cara mengkonfigurasi OSPF single area? Caranya ya, masuk di router R1, R2, R3, ketikkan nanti ada di sini router OSPF 1. Nah, 1 artinya proses ID. Proses ID berarti menyatakan jalannya ya si OSPF di R1, R2, R3. Bisa saja router itu menjalankan proses ID lebih dari 1. Nah, router OSPF 0 itu nggak boleh. Ya, minimal 1. Router OSPF 1. Proses ID di router itu boleh sama, boleh beda. Jadi R1, R2, R3 mau disamain boleh, router OSPF 1 semuanya. Atau mau dibikin per nomor router boleh. Range-nya 16 bit ya, sampai 1 sampai 65535. 12 bit atau 16 bit. Saya lupa ya kalau panjang bitnya.
Nanti bisa dihitung sendiri. Tapi range-nya 1 sampai 65535. Nah, berikutnya baru masukin network-network mana yang akan di-advertise. Kalau tadi di R1, R2, R3 masing-masing networknya ada 3. Ya, akan di-advertise semua ke dalam OSPF area 0. Berarti dimasukin network, terus subnet mask. Networknya dulu ya. Network, terus tulisin networknya. Setelah itu subnet masknya. Kebalik. Wildcard mask. Setelah itu baru area 0. Nah, ini saya tuliskan di sini, teman-teman. Jadi cara paling cepat teman-teman bisa melihat C-nya ya. So IP route connected to show IP route connected. Nah, yang C masukin contoh router SPF 1. Masukin networknya. Wildcard mask. Wildcard mask ini kebalikannya dari subnet mask. Kalau slash 32, nah seperti ini. 00, 00, area 0. Setelah itu net 12, 12, 0, 0, 0, 0, net, area 0. Inputkan semuanya di OSPF. Router SPF 1, net 33, area 0. Nah, ini kalau ada kesalahan seperti ini dihapus ya. Nanti diinputin lagi. Jadi yang benar 255. 30. Oke. Belum ada notifikasi ya, karena di setting di R1, R3. Informasi naik bersih belum tampil. Nah, sekarang kita masukin rute OSPF 1. Network LAN di sini 20. 255 area 0. Mengarah ke R1. Begitu di enter, OSPF ini menggunakan hello packet. Kalau kita mau capture di sini, di R1 ya, start capture. Start Wireshark. R1, R3 sudah dikonfigurasi OSPF, R2 belum. Maka R1, R3 akan mengirimkan paket multicast. Nah, paket multicast di 224005 dengan name-nya hello packet. Ini capture dari R1, R2. Belum ada balasan, teman-teman. Ya, 12, 12, 12, 1. Berarti R1. Destination-nya 224005. Multicast. SPF hello packet ternyata setelah mengirimkan ya 3 kali hello packet
ternyata tidak ada informasi balasan, maka nanti akan dinyatakan down. Ya, jadi dari outputnya R1 belum ada informasi neighbor up itu belum ada. Karena statusnya memang secara OSPF-nya itu belum terjalin komunikasi. Nah, setelah kita konfigurasi di R2 ini, OSPF-nya mengarah ke R1. Kita lihat di Wireshark-nya. Nah, ini langsung muncul informasi OSPF hello paket pengirimannya ya. Jadi ada urutannya. Hello paket R1 ngirim, R2 ngirim hello paket. Nah, berarti kan hello-nya saling terkirim ya. Berikutnya R1 R2 sama mengirimkan namanya DB description. Disebut dengan LSDB. Kalau hello paket itu LSE, link state masuknya di LSE ya. Nah, berikutnya DB description itu masuk di LSDB, link state database. Jadi seperti daftar isi. R1 R2 itu punya daftar isi, isinya routing table, saling dikirimin, dicek, dibandingin ya teman-teman antara R1 R2. Berikutnya nanti kalau berbeda minta request, disebut dengan LSR. Ya, request. Siapa yang request? R1 ya request ke R2, R2 ya request ke R1. Tapi pengirimannya dialamatkan ke multicast 224.0.0.5. Nah, setelah request dibalas dengan mengirimkan namanya LSU, link state update. Ya, masing-masing mengirimkan link state update. R1 yang update, R2 yang update. Terakhir sebagai konfirmasi dengan mengirimkan namanya LSACK, link state ACK. R1 yang ngirim, confirm, LSU sudah diterima, R2 juga sama, ngirim LSACK, confirm, LSU diterima. Nah, jadi urutannya ya teman-teman paham tadi. LSE, link state advertisement, flooding paket ya, hello paket, kemudian nanti ada LSDB, ya, link state database, dicek, pertukaran database-nya kira-kira ada updatean atau tidak. Terus ada LSR, request, saling meminta. Setelah itu LSU, update. Yang kelima, LSACK. Berikutnya apa? Hello paket doang. Untuk menjaga disebut dengan keep alive. Jadi R1, R2 karena sudah saling bertukar informasi routing update di awal, ya. Berarti R1, R2 sudah terupdate nih database-nya. Berikutnya di-maintain koneksi R1, R2 OSPF-nya dengan keep alive, yaitu saling mengirimkan hello paket dalam interval waktu tertentu. Oke, ini baru dari R1 ke R2. Berlaku juga sama nanti, teman-teman. Nah, di outputnya konsol R2, ya di komen lainnya muncul seperti ini. SPF 5, adjacency change proses 1, neighbor 1111 di serial 000 dari loading menjadi full, loading dan berikutnya 23. Ini ke R3, area 0. Ini juga sama, prosesnya sama. Nah, nanti akan di R1, R2 nggak kelihatan ya, karena kan prosesnya di R2, R3. Tapi si R2 dia akan melakukan update. Kenapa? Karena R2 ini dapat update dari R3. Akhirnya R2 ngirimin update ke R1 dengan LSU. Ya, ini R2 yang ngirimin ke R1. R1 menerima update akan mengirimkan namanya LSACK, link state acknowledge. Link state update, link state acknowledge. Jadi OSPF
ketika ada informasi network baru, langsung di-share. Jadi yang di-share itu network yang baru. Kalau R2 dengan R1 tadi sudah keep alive aja ya, hello. Begitu R2 connect ke R3, otomatis R2 ada update dari R3, R2 ngupdate ke R1. Nah, berikutnya hello paket. Jadi selama tidak ada perubahan network ya di R1, R2, R3, yang dikirimkan hello paket. Nah, yang namanya perubahan network itu, contohnya begini, ada network tambahan. Jadi networknya ditambah, terus ada network dikurangi. Nah, itu network berubah. Oke, di R1, R2, R3 sudah dikirimkan update router baru. Kita tes ya dari PC1, PC2, PC3. Atau dari PC1 ke PC2, PC3. Ping 192.168.23. Ping 192.168.33. Loss 40%. Seperti biasa, karena pertama kali reach ke PC2 ya dari PC1. Berikutnya nanti 100% berhasil. Ini juga berlaku ya di PC3, 100% berhasil. Baik teman-teman, di lab 2 untuk konfigurasi SPF single area telah dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Ini baru satu konfigurasi ya. Boleh nggak sih konfigurasi yang lain? Ada yang tahu teman-teman? Cara mengkonfigurasi SPF. Ini kan standar ya. Pakai network ID, terus wildcard mask. Cara yang lain bisa menggunakan IP-nya langsung. Jadi ditulisin IP-nya ya. Ini kita buang dulu. Router SPF 1. Router SPF 1. Masukin IP-nya. IP interface. To show IP interface brief. Network 192.168.11. Wildcard mask-nya berarti 00 semua. Area 0. 12 ya. 12, 1, 0, 0, 0, 0. Area 0. Terus 111. Area 0. Pakai cara seperti ini juga boleh. Hasilnya bagaimana? Sama. Kita cek di R3. To show IP route. Nah, networknya belum nyampe ya. Nah, ini udah nyampe. 192.168.10. Biasanya dipakai kalau kita melihat networknya banyak, prefixnya bukan kelas full ya, misal /27, /23, dan seterusnya. Jadi biar nggak ribet, udahlah pakai IP di interface
terus wildcard mask-nya diganti 0000. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga, teman-teman bisa pakai interface. Pakai interface. Saya hapus di R2, no router SPF 1. Jadi masuk di dalam interface ethernet 0/0 IP SPF 1 ya, area 0. Interface serial 0 IP SPF 1 area 0. Interface area 0. Interface loopback 0 IP SPF 1 area 0. Bagaimana hasilnya? Cek to show IP root SPF. Sama. 20 sudah masuk. Terus loopback 22 juga sudah masuk. Nah ini ya dinamakan dengan interface mode. To show run. Jadi dimasukin ke dalam interface yang aktif di dalam SPF. Seperti ini tampilannya. Menurut teman-teman pilih yang mana? Cara pertama, kedua, atau ketiga? Cara keempat. Bebas ya. Cara keempat. No. To show run section SPF. To show run section SPF. Oke. Pakai default SPF ya. Default network. Terus no router SPF 1 dihapus dulu. Router SPF 1. Network default. Pakai seperti ini. Networknya 00. Area 0. Dengan catatan seluruh interface tuh di area 0. Nah, cek di R1. Sesuai IP root SPF. Nah, ini sudah masuk 30. Ping. Perubahan network baru, teman-teman. Jadi tetap ada loss di sini. Baik, teman-teman. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Cara yang paling mudah yang mana? Menurut teman-teman. Yang paling mudah sih cara yang nomor 4, Mas, tinggal masukin 00 doang. Tapi yang banyak dipakai kayaknya yang cara yang pertama dah, Mas. Yang umum ya. Iya, benar. Sebenarnya cara bebas ya, yang penting tujuannya kan mau lewat cara apa silahkan. Oke, lab 2 selesai. Berikutnya lab 3. Verify SPF. Nah, ketika teman-teman melakukan konfigurasi SPF, di sini harus tahu ya cara verifikasinya bagaimana sih. Udah diinstal, udah dikonfig, tapi masih ada error misalnya. Seperti biasa, standarnya show-run ya, section SPF. Sudah benar atau belum. Sebenarnya kalau show-run kan kepanjangan. Show-run itu kepanjangan. Ada show-run pakai section. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Show-run. Nah, pilihannya banyak. Dimulai, begins,
include section, exclude, misal section SPF. Jadi yang akan ditampilkan ya baris di OSPF. Nah, ini salah satu cara verifikasi tercepat. Kita langsung addressing di OSPF-nya. Terus misal nih R1, R2, R3 udah dicek semuanya nggak ada masalah. Berikutnya cek di show IP route ya. Show IP route ini untuk menampilkan tabel routing secara keseluruhan. Jadi OSPF, terus directly connected networks atau routing protokol lain. Nah, ini bisa tampil di show IP route. Kalau kebanyakan ya bisa difilter dengan show IP route OSPF. Nah, jadi yang tampilnya OSPF-nya doang. Show IP route connected. Nah, ini yang C-nya doang. Jadi bisa difilter. Berikutnya, untuk dynamic routing, kita bisa cek routing protokol apa sih yang digunakan atau yang aktif saat ini. Ada namanya show IP protokol. Nah, dari show IP protokol kita tahu informasi router ID. Teman-teman bisa lihat ya router ID 1111. Kemudian routing for networks. Nah, itu yang dimasukin ke dalam option network OSPF. Tadi kita masukin ya di option networknya ini 11.12.1 terus 192.168.11. Jadi masuk ya di routing for networks. Jadi nanti kita cek kenapa kok network kita belum diterima di router lain ketika sudah dikonfigurasi OSPF. Ya dicek di router asal apakah sudah di routingan atau belum, dimasukin ke dalam option network atau belum. Berikutnya ada reference bandwidth. Ya, di sini defaultnya untuk reference bandwidth unit itu 100 mega. Ya, 100 megabit per second. Terus gateway. Ini koneksi routernya ya. Ke R2, 22, 33, R3, 11 punya sendiri. Default distance, administrative distance. Distance-nya 110. Berikutnya ada show IP OSPF. Kita pengen lihat khusus di OSPF. Routing proses OSPF-nya 1. Ya, routing proses OSPF-nya tadi router OSPF 1. Nah, muncul di sini, teman-teman. With ID. Ya, ada ID-nya. Terus ada juga informasi backbone. Area backbone. Jumlah interface di dalam area ini ada 3. Dalam kurung 1 loopback. Ada juga informasi jumlah area di dalam router R1. Ada 1. Ya. Itu area 1, area 0. Terus di sini disebut dengan normal area. Bukan stub atau not SSA. Nah, ini tipe-tipe area. Berikutnya ada LSA interval. Support area transit capability. Nah, ini show IP OSPF. Jadi kita melihat informasi yang ada di dalam OSPF. Berikutnya informasi neighbor. Dengan komen show IP OSPF neighbor. Neighbor ID menyatakan router ID. Di sini R2 terhubung ke 3333, berarti router ID-nya R3. Neighbor ID 1111.
router ID-nya si R1. Di sini priority-nya 0, state-nya full ya. Dead time-nya ini waktu habisnya update. Terus ada address. Jadi IP address si R2 terhubung dengan R3. Ya, jadi neighbor ID ini menyatakan router ID-nya R3. Nah, si router ID-nya R3 tadi ini sebagai ID Unix ya di dalam OSPF. Jadi tidak boleh sama. Boleh nggak sih router ID ini ganti? Nah, nanti kita akan coba ya. Kalau sekarang router ID bisa di-ping karena diambil dari IP address interface loopback. Nah, nanti kita akan ganti. Nah, si R2 terhubung dengan R3 melalui IP address 23.23.233. Interface yang digunakan oleh R2 serial 01. R2 terhubung dengan R1. Interface yang digunakan untuk terhubung ke R1 serial 00. Demikian cara melihat verifikasi OSPF. Ya, jadi teman-teman pastikan bisa melihat informasi yang dibutuhkan. Ada yang lain juga, show IP OSPF interface serial 00. Jadi kita tahu ya di sini. Kita mau lebih detail lagi. Coba kita lihat informasi OSPF di interface serial 000. Serial 0 ya. So IP OSPF interface. Nah, dari sini tahu serialnya up, IP address terus masuk area 0. Jadi area di OSPF itu per interface, bukan per router. Maksudnya bagaimana? Ketika ingin mengkonfigurasi OSPF, ya R1 dengan R2, serial 00, serial 00 dengan serial 00 R1 R2 ini harus sama areanya. Ya, syarat pertama harus sama areanya. Jadi nggak boleh di serial 00 R1 area 1, serial 00 R2 area 2. Nah, ini nggak match, jadi harus matching. Jadi area berlaku per interface. Oleh karena itu, informasi di interface cukup penting ya. Jadi kita harus tahu nih cara mengakses show IP OSPF interface serial 00. Ada proses ID, router ID, terus ada tipe networknya, point to point. Nah, di OSPF sendiri tipe network itu banyak ya. Ada point to point, ada loopback, 0, atau type loopback, terus ada nanti dari fastnet 0, point to point, kemudian ada loopback, kemudian ada broadcast untuk fast ethernet. Beda ya informasi per interface-nya, teman-teman. Terus syarat yang kedua, hello dan dead interval harus sama. Hello 10, dead-nya 40. Berarti artinya apa? R1, R2, R2, R3 setiap 10 detik saling mengirimkan paket hello. Nah, dead interval itu 4 kalinya paket hello. Ini standarnya 4 kali. Menyatakan apa? Ketika R2 ngirim hello ke R1 nih. R2 ngirim hello ke R1. Dihitung oleh R2. Dalam 4 kali ya, yaitu 40 detik R1 harus ngirim paket hello balik ke R2.
dikontrol dengan that interval. Ya. Jadi kalau R2 ngirim hello ke R1 4 kali, berarti kan 40. Tapi R1 tidak ngirim balik hello ke R2, dianggap neighbor OSPF R2 dengan R1 down. Ya, jadi tadi syaratnya OSPF areanya sama, terus hello dan that interval sama. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini. Adjacent neighbor-nya di R2 ya untuk serial 00, dia punya neighbor 1111. Oke. Sampai di lab 3 ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Bisa lah ya. Buat teman-teman nanti bisa dipraktekin sendiri, dicek. Berikutnya lab 4. Kita masuk di lab 4. SPF router ID. Nah, seberapa pentingkah router ID di SPF? Ini kalau router ID-nya beda, nanti ngupdate-nya nggak terkirim ya, karena syaratnya harus Unix. Dalam pemilihan router ID, nah OSPF ini ada 2 ya, di dalam OSPF pemilihan router ID itu ada 2. Pertama nanti memilih dari interface. Oke, kalau dilihat dari caranya ya, jadi router ID yang pertama kalau manual. Berarti manual artinya kita adjust sendiri router ID-nya dengan apa? Comment. Ini yang paling utama. Jadi cara manual dengan comment router ID. Yang kedua, secara berarti ini statik ya. Manual itu statik. Terus ada dynamic. Urutannya loopback dulu. Loopback IP address tertinggi. Kalau nggak ada loopback berarti ngambil dari physical IP yang tertinggi. Jadi pertama router ID kalau ada, kalau nggak ada berarti pemilihannya dynamic ya, secara otomatis memilih IP address loopback tertinggi. Nah, R1, R2, R3 ini kan ada loopback-nya nih. Berarti pada saat pemilihan router ID, karena nggak ada komen router ID di OSPF-nya, maka milih di IP loopback tertinggi. Nanti dibandingin kalau loopback-nya lebih dari 1, ya teman-teman nanti dibandingkan mana yang paling tinggi. Kalau tidak ada loopback berarti menggunakan IP fisik yang tertinggi. Kalau fisik IP tertinggi nanti juga sama dibandingkan. Ini IP fisik 12.0, terus ada 1.0. Mana yang lebih tinggi? Ya, yang bawah ya, 192. Kalau misalnya tidak ada command router ID, tidak ada IP interface loopback. Dan router ID ini formatnya ya, format itu like IP. Jadi 32 bit seperti IP. Boleh nggak sih kita ubah router ID di R1, R2, R3 dengan format IP yang tidak ada di dalam loopback ataupun fisik? Boleh-boleh saja, nggak masalah.
Berarti harus di-assign manual. Ya. Jadi nanti teman-teman masukin router ID-nya di R1, R2, R3. Kemudian lakukan proses reload. Ya, karena router ID ini tidak akan dibaca kalau tidak dilakukan proses reset SPF ya. Reload di sini untuk mereset SPF. Jika di reset SPF routingnya, router ID-nya nggak berubah, ya berarti harus di reset seluruh routernya, artinya di reload. Nah, kita akan coba ya di router R2 kita ubah router ID-nya. Di sini router ID-nya 2222 ya. Usuran, section, SPF. Oke. Di bawah router SPF 1 tidak ada komen router ID, artinya manual nggak ada. Nah, kita masuk di router SPF 1, router ID, diubah menjadi 20. 20, 20, 20. Nah, di sini kita diminta reload routernya atau reset SPF-nya. Cara termudah di reset itu clear IP SPF proses. Yes. Di detach ya. Neighbor ke R1 ke R3 di detach. Setelah itu up lagi. Kita cek lagi itu show IP SPF. Router ID sudah berubah ya. With ID 20 20 20. Kita verify di router lain R1 R3. Show IP SPF neighbor. Nah, neighbornya R1 20 20 20 20 punya R2. Di R3 juga sama. Show IP SPF neighbor 20 20. Di sini ya, teman. Nah, neighbor ID ini tadi kan formatnya like IP. Jadi kalau mau ngetes ping, ada nggak sih IP atau network di R3 yang menyatakan 20 20 20 20? Show IP root. Nggak ada ya. Jadi tidak ikut di advertise oleh R2 karena ini hanya router ID saja, identitas. Nah, yang di advertise adalah address-nya. Ya, karena R2, R3 menggunakan network address yang sama ya, 23.23.230. Di sini tampil sebagai C, directly connected. Kita coba ping ke 20. Nggak akan bisa ya. Jadi kalau mau ngeping untuk testing ya, bukan dari IP yang tidak ada di dalam root atau tabel routing. Pasti hasilnya 0% atau gagal. Demikian untuk lab 4, jadi konfigurasi SPF router ID. Bagaimana kalau router ID-nya sama? ID 20, R2 ya, R3 saya setting router SPF 1, router ID-nya sama, router ID 20, 20. IP SPF proses, yes. Muncul notifikasi duplikat router ID neighbors. OSPF detected duplikat router ID 2020 from
23, 23, 23, 2 di interface serial 01. Nah, ini muncul ya duplikat R2, R3. Kemudian di R2 juga sama, muncul notifikasi OSPF duplikat router ID. Di interface serial 01 menuju ke R2 ya, di IP 23, 23, 23, 3. Akhirnya apa, teman-teman? Ketika R2, R3 memiliki router ID yang sama, terjadi duplikasi ya. R2, R3 menjadi namanya clapping ya. Kita cek rootnya, show IP root SPF. Tampil atau tidak dari R3? Nggak ada ya. Network 192.168.3.0 di R1 nggak ada. Nah, R2, R3 akan muncul notifikasi seperti ini. Detected duplicate router ID. Ya. Terus verifikasi to show IP SPF neighbor. Neighbor-nya akan di-detach atau di timer expire ya, karena sama tadi mengakibatkan R2 dengan R3 neighbor down. Ya, jadi karena router ID-nya sama, R2, R3, maka tidak akan bisa menjadi neighbor OSPF. To show IP OSPF neighbor. Nah, ini R3 kosong. Nggak bisa menjalin neighborship dengan R2. Karena R2, R3 dot, maka di R1 ya, network R3 nggak tampil. Kemudian R1 atau PC1 tidak bisa ngeping ke R3. Ya. Jadi ngepingnya mentok di router 192.168.1.1. Setelah itu dikembalikan ICMP-nya destination host unreachable. ICMP type 3 code 1 ya, DHU. Harus dikembalikan lagi. Dengan cara apa? Di no router ID atau diganti router ID-nya. ID 30 30. Clear IP. Nah, oke. To show IP SPF neighbor. Oke, langsung balik. Router SPF 1, router ID 10 10 10. To clear IP. Yes. Oke, IP SPF neighbor 20 20 20 20. So IP root SPF, oke, sudah tampil semua. DR1, DR3, oke, tampil semua. Lab 4 selesai, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan ya, langsung di chat saja. Atau mau dinyalain mic-nya silakan. Saya lanjut di lab 5. Bagus, Mas. Oh, silakan. Mas, tadi kalau yang IP tertinggi itu untuk mengetahui apa, Mas? Jadi, Mas, kalau misalnya di loopback itu mencari IP yang tertinggi atau router ID yang tertinggi itu? Router, oh, IP address tertinggi akan digunakan sebagai router ID di OSPF. Oh, jadi kalau nggak ada router ID, dia pakai loopback atau physical ya, tapi dengan IP tertingginya gitu ya? Ya, jadi urutannya, kalau nggak ada command router ID, ya, ini ya,
nggak ada command router ID atau manual, maka dia milih secara dinamis otomatis ngambil dari IP address loopback tertinggi. Nah, kalau ada, kalau nggak ada, berarti akan memilih IP address fisik. Oh iya, iya. Yang tertinggi. Nanti Itu dibandingin. dalam satu router kan ya maksudnya Mas ya. Maksudnya IP yang tertinggi itu jadi ID-nya dia gitu ya. Betul. Oh ya, siap-siap. Jadinya gimana kalau misalnya memilih IP address yang tertinggi di dalam router sendiri, maka nggak ada yang namanya duplikasi. Karena kan di dalam topologi R1, R2, R3 ini kan nggak ada IP yang sama. Ya. Tapi duplikasi terjadi nggak? Ya tadi kalau kita biasanya ya duplikasi itu karena kita set manual, router ID-nya sudah dipakai. Gitu. Dan dipakai lagi di dalam OSPF. Ada lagi teman-teman? Mas Kiki, halo. Ya Mas Agus, lanjut Mas Agus. Aman ya? Insya Allah aman Mas Agus. Siap. Lab 5, SPF multi area. Nah, di SPF multi area, tadi kan prinsipnya OSPF ini per interface ya. Jadi bisa saja teman-teman men-setting di R1, R2, R3 ini multi area. Nah, kita akan coba di R1, R2 area 0. Ya, area 0 itu R1, R2. Di sini area 0. Terus di R1 ke bawah ini area 1. Nah, di R2, R3 sampai di sini ya. Area 2. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Nggak masalah. Jadi area 1 dengan area 2 dihubungkan dengan area 0. Oke, cara konfigurasinya gimana? Yang ngikutin per interface-nya ya. Per interface, ini loopback 1 masuk mana? Masuk 0. Loopback 0 di R1 ya. Loopback 0. R2 masuk area 0. Terus loopback 0 di R3 masuk area 2. Nah, kita konfigurasi dulu. Hapus dulu semuanya, no router SPF 1. Berikutnya masukin di interface untuk pakai global command juga boleh. Global config router SPF 1. Network ke bawah ya. 10. Area 1. Network 12, 12.0. Area 0. Network loopback-nya. Area 0. Kemudian di R2. Terus web 1. Network 12. Masuk di area 0. Network 222. Area 0. Network 192. 16820. Ini masuk area 0. Nah, network yang 23 masuk area 2.
Oke. Tipenya R3. Router SPF 1. Seluruh interface ya di area 2. Langsung saja network 0000 area 2. Apakah berhasil atau tidak? Oke. Cek di R2 dulu. To show IP SPF. Di R2 tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di R2 show IP router SPF yang area 0 itu O saja. Loopback 0 R1. Ini yang satu yang sama areanya ya dengan R2. Area 0 ke loopback 0 R1 ya. Terus area 2 ini kan sama-sama areanya ini. R2 dengan loopback 0 R3. Ini O kodenya. Terus di network 192.168.3.0 ini juga sama O. Ya kenapa? Karena R2 ini masuk juga di area 2 dan R2 masuk di area 0. Nah, muncul IA inter area ketika ada root datang dari 192.168.1.0 yaitu area 1. Ya, jadi menurut teman-teman nih, di topologi ini yang menjadi ABR router apa? Ada yang bisa bantu jawab? Yang menjadi area border router di router mana? Router 1 Mas. Udah guys. Ayo ada yang lain. Ada router 1, ada yang jawab router 2. Jawabannya benar semua tuh. Router 1 dan router 2 jawabannya. Kenapa? Ya karena di R1 kan menghubungkan ke area 0 ya. Dari area 1. Jadi gini, area 1 dan area 0 terhubung melalui R1. Berarti itu ABR. Area border router. Nah, R2 area 0 dengan area 2 itu juga sama, ABR. Nanti di R1 akan muncul to show IP route SPF. Nah, ini ada IA-nya banyak ya. Di R1 berarti masuk area 0, 12, 0. Oke, ini directly connected nggak masuk. Terus R1 network 10 ini juga directly connected ya, masuk di C. Nah, R1 otomatis dapat di network loopback 0 ya, yang 22 sama 192.168.2.0 sama-sama di area 0. Jadi ada O-nya nih. O saja ya, nggak ada IA. Nah, sedangkan yang dikirimkan dari R3 karena R1 masuk di area 0, terus nanti R2 masuk di area 2, maka R2 juga ngupdate ke R1 untuk network 33, terus 23, dan 30. Ini di IA, inter area. Beda area ya. IA. OSPF, inter area. Jadi cara melihatnya ya teman-teman. Jadi R1 ini ada di sisi kiri ya, area 0. Dan R2 ini yang terhubung dengan area 2. Otomatis R1
Walaupun dengan R2 sama-sama di area 0, tapi kan R1 menerima, ya. Menerima saja updatean dari R2. Sehingga muncul di R1 network R3 sebagai IA. Nah, kalau di R2, kenapa networknya R3 tidak ada IA-nya? Kalau di R2, ya karena dia networknya sama ya, satu area di area 2, 33, setelah itu 30, sedangkan 23 network direct connected sendiri. Nah ini, 23, R2, R3 network sendiri, ini masuk area 2, tapi directly connected C. Nah kalau yang R3, ada 33, ini O. Sama ya, R2 dengan R3 di area 2. Maka R3 dapat ngirim ya, ngirim ke R2. R2 dapat 33, terus 30. Nah, jadi melihat output O, kemudian melihat output IA. Itu dilihat dari routernya. Nah, internal router, dia yang areanya 1. Kalau di sini berarti contohnya R3. Internal router. Show IP router SPF. Di R3 dia internal router. Kenapa? Di dalam R3 hanya mengenal area 2. Sedangkan di R1, di R2 itu ada area 0 ya, di R1 dan area 1. Kalau di R2 area 0 dengan area 2. Verifikasinya untuk multi area kita bisa menggunakan show IP OSPF border router. Show IP OSPF. Di sini banyak ya, teman-teman. Naik ke database borders. Nah, muncul ya. Serial 00 berarti menuju ke R2 ya sebagai ABR 12 12 12 2. Nah, terus nanti di sini show IP SPF border router. Kemana nih? Ke serial 00 menuju via ya 12 12 12 1. Jadi R1 R2 ini sama-sama BR. Ya, jadi di sini intra area, teman-teman, intra area. Jadi cara melakukan konfigurasi SPF multi area tadi ya per interface disesuaikan dengan si area yang ada di topologi. Baik, di lab 5 selesai. Jadi kita sudah bisa membuat SPF single area, kemudian multi area, verifikasi root ya di masing-masing router. Berikutnya di lab 6 SPF hello interval. Apa yang terjadi ketika kita melakukan modifikasi hello interval? Contohnya di R1. Ya, tadi syarat neighborship di awal sudah dijelaskan ya, teman-teman, area harus sama. Kemudian hello interval dan interval sama. Ada lagi sebenarnya authentication sama, tapi ini nggak dibahas. Terus ada MTU sama. Banyak ya, aslinya banyak. Nah, kita akan mencoba mengubah konfigurasi atau modifikasi hello interval di serial 00, di mana R1 ke R2 ini sudah
terjalin ya. Sekarang kan udah up neighbor-nya. Caranya masuk di interface serial 00. Oke, verify dulu. Show IP SPF interface S00. Nah, hello interval, date interval ini 10 ya. Hello 10, date 40. Kita akan ubah sekarang. Hello intervalnya menjadi 5. Masuk interface serial 0. IP SPF hello interval 5. Apa yang terjadi? Verifikasi to show IP SPF interface. Oke. Kita masih menunggu ya dead time-nya. Jadi nanti akan ada saat dead time-nya habis. Verifikasi to show IP SPF neighbor. Nah ini dead timer-nya habis. Show IP SPF neighbor 0, kosong ya. Di sini muncul dead timers expires. Jadi kalau dihitung gini, R1 ngirim setiap 5 detik. Ya. R2 ngirim, nih R1 ngirim ke sini ya 5 detik. Terus R2 ngirim 10 detik. Nanti ada saat nggak ketemu. Ya. Elonya itu nggak ketemu. Waktunya maksudnya ya, dead timernya habis itu artinya kan ada selisih kekosongan waktu yang menyebabkan sudah ditungguin 4 kali hello menurut versi R2 tapi ternyata R1 ngirimnya hello intervalnya terlalu cepat yaitu 5 detik dikirim sehingga menjadi masalah. Ya akhirnya neighbor R1 R2 down gara-gara hello dan dead interval mismatch. Ya, tadi kita men-setting hello 5, dead-nya 4 kalinya ya. Ya. 20. To show run. Kita verifikasi di interface. Oke, hello interval 5 ya. Bagaimana cara ngatasin biar R1, R2 bisa menjadi tetangga lagi? Gimana menurut teman-teman? Gimana caranya biar R1, R2 naik lagi? Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Sama intervalnya bukan Pak. Ditambah intervalnya. Iya disamain. Oh disamain, oke. Tadi ditambah intervalnya menjadi sama ya, 10. Ada solusi lain nggak? Halo teman-teman, ada solusi lain? Kalau tadi ditambah. Kalau misalnya saya menyamakan ya, mengurangi, ditambah 5 menjadi 10 kan ditambah. Kalau yang di sisi R2, serial 00 dikurangin. Yang tadinya hello intervalnya 10 dikurangin menjadi 5. Di R2, interface serial 00, IP SPF, hello interval 5. Terus IP SPF interface. Sama jadinya ya. Jadi dikurangin boleh, ditambah boleh. Yang penting sama. Jadi sekarang antara R1
dengan R2 hello-nya sama. R1 hello 5.20, R2 hello 5.20. Kita cek neighbor-nya, show IP SPF neighbor. Nah, ini udah nyambung lagi, teman-teman. Cek output root-nya. Ini juga sudah balik lagi di sini, ya. Jadi nggak ada masalah. Demikian, teman-teman, untuk lab 6, yaitu bagaimana cara mengubah atau modifikasi SPF hello interval. Nah, sekarang masuk di lab yang terakhir, yaitu lab 7. SPF, ABR, dan ASBR. Kita akan mensimulasikan R2 sebagai ASBR. Ya. R2 ya ABR ya ASBR di sini. Sebagai ABR area 0 dengan area 2, sebagai ASBR kita konfigurasi untuk network 192.168.20 ini masuk di EIGRP. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Berarti kita hapus dulu bocoran. Router OSPF 1 di network 192.168 ini dihapus. Setelah itu masuk router EIGRP, dibikin router EIGRP 100, no auto summary. Setelah itu network masukin 192.168.20. Verifikasi protokolnya, do show IP protokol. Nah, di sini udah tampil ya, teman-teman. Show IP protokol SPF 1, proses ID-nya ya. Terus ada juga ya EIGRP 100. Nah, dari output R1, R3, to show IP route SPF, ini network 20 nggak ada. Ya, karena berada di dalam domain routing yang berbeda. Terus di R3 juga sama. To show IP route SPF. Di R3 sama ya. Network LAN-nya R2 nggak tampil 20. Karena di R2 untuk network 192.168.20 masuk di EIGRP 100. Nah, kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya biar EIGRP dilakukan atau diredistribute ke dalam OSPF. Jadi agar root EIGRP ini masuk ke dalam OSPF. Namanya redistribute, ya, redistribusi routing protokol. Jadi routing protokol berbeda bisa ngobrol dengan catatan lakukan redistribusi. Kalau di SPF berarti dilakukan di router ASBR. R2 ini ya ABR ya ASBR. Oke, kita inputkan router OSPF SPF 1, kemudian redistribute ya EIGRP 100 metric type 1 ya, metric 10, networknya subnets dimasukin. Setelah itu cek di R1. Oke, masuk network 192.168.20 dengan kode E1. Terus IP route kita lihat kode E1 di OSPF dikenal sebagai OSPF eksternal type 1. Ya, OSPF eksternal type 1. Kemudian di R3 to show IP route SPF. Ini juga sama. Di R3 network 20 sebagai E1. Terakhir verifikasi
Dari PC1 ke PC2 ke PC3. PC3. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Ketika di dalam 192.168.20 ya untuk R2 menghubungkan EIGRP dengan OSPF. Jadi harus ada router border ya penghubungnya. Baik, teman-teman. Di lab 7 ini adalah lab terakhir malam ini, lab APR dan ASPR. Bagaimana dengan penjelasan malam ini? Adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas ya? Pak mau nanya Pak. Silakan. Itu buat OSPF yang dia eksternal ke EIGRP tadi, dia itu mengirimkan LSA juga ya atau gimana ya Pak? Oke. Jadi kalau di R2 sebenarnya kita tambahkan router lagi ya di sini. Oke, misal R4. Saya ganti ya R2 fase Ethernet ke sini. Baru ke R4. Kalau di R2 tadi kan EIGRP OSPF ya. Nggak ada lawannya EIGRP. Nah, sekarang di R4 saya akan coba masukin R2 kita setting. Berarti diubah IP-nya di R2 ya menuju R4 24 interface F00. Shutdown. Dari EIGRP 100 network 0. Berikutnya di R4. Sembilan dua satu enam delapan dua satu. Router EIGRP 100. Auto summary network 00. Oke. Di R3 di R2 ya. To show IP protocols. Tadi ada OSPF 1, ada EIGRP 100. Kita akan capture di stop captures. Kita gantian. Start to airshock. Kita melihat EIGRP-nya, teman-teman. R2 dengan R4, EIGRP R4 ke 20, EIGRP. Prosesnya apa? Sama ya, hello. Jadi R2 dengan R4 hello, tapi hello-nya EIGRP di multicast 224.0010 Cisco EIGRP ya. Di sini udah ada informasi datagram EIGRP. Kemudian
di R2 tadi R2 dengan R1. Ini juga sama-sama paket Hello, tapi Hello-nya OSPF 22405. Ya, 22405. Jadi di R2 ini bekerja di OSPF, yaitu dengan R1 dan R3. Nah, R2 ini sebagai ABR ya. Tadi kan menghubungkan area 0 dengan area 2. Kemudian ada tugas lagi, R2 sebagai ASBR. Terhubung ke R4 menggunakan EIGRP. Nah, kalau dilihat dari R2 ke R4, tadi kita lihat EIGRP. Ya. EIGRP jalan, hello. Terus di OSPF-nya juga jalan. Jadi R2 ini jalan 2 routing protokol. Ke R4 EIGRP, ke R1 R3 OSPF. Nah, dengan komen redistribute tadi, ya, redistribute. Ini artinya apa? Router OSPF 1 masukin ya EIGRP 100 ke dalam OSPF. Seperti itu. Nah, masukin network EIGRP, metriknya tadi sudah di set 10. Sekarang kita cek di R1. To show IP route. Networknya jadi tambah banyak. 240 terus 192.168.20. Jadi kalau R2 tadi pertanyaannya ya, saya kembali ke pertanyaannya. Kalau R2 ke R4 ya atau ke network EIGRP ya nggak ada LSA, Mas. LSA-nya kan berbeda. Jadi route-nya itu yang tadinya EIGRP diubah menjadi OSPF. Seperti itu. Oh, berarti ke router 2 ke router 4 nggak ngirimkan LSA ya, Pak? Nggak ada. Karena kan tadi udah kita capture pakai traffic, pakai wire kan adanya EIGRP. Kan nggak masuk, Mas. Kan antara EIGRP OSPF itu nggak bisa ngobrol langsung gitu. Makanya ada perantara yaitu R2. Seperti itu. Berarti nanti paket si EIGRP ini ke router 3 itu pakai LSA type berapa, Pak? Ya tadi yang E1. Sama ya? LSA type E1. Root-nya ya, dikenalnya ya. Ini kalau mau mengubah atau mau lebih dalam lagi tadi, Mas, ada LSA type 1 ya, kita cek di R2, show IP OSPF database. Nah, kan ada tuh LSA type 1, LSA type 2, LSA type 3, LSA type 7, type 5. Nah, kalau di sini dikenal 24 EIGRP type 5. Oh, type 5 ya. Siap. Tadi pertanyaannya itu. Baik, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian pertemuan malam ini. Kita akan lanjut besok ya untuk materi EIGRP, BGP. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyain kembali di grup. Pak, ini nanti PowerPoint-nya di-share di grup ya? Boleh. Oh iya, Pak, siap.
Kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Recordnya juga nggak, Pak? apanya? Recordnya. Iya, saya share biasa lah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Nggak usah di-share. Di-share, Pak, di-share. Kalian sama konfliknya, Mas. Nah ini saya mau tanya gimana cara nge-share ini topologi GNS3 ya? Sekalian aja sama lab-nya semuanya saya share. Rodar. Ya, ada yang bisa nggak? Mungkin teman-teman ada yang pernah. Jadi saya share satu file lab-nya gitu, project-nya saya share. Gitu. Nanti teman-teman tinggal buka, play. Nanti deh saya cari, soalnya saya belum pernah ya nge-share topologi GNS3 seperti ini. Kalau if atau PNetLab tuh gampang sih di-share. Nanti saya cari deh. Baik teman-teman, cukup sekian ya pertemuan malam ini dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok malam. Cukup sekian dari saya. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Suaranya nggak kedengeran ya, Mas? Suaranya Mas Palwa nggak kedengeran. Japri saja ya kalau ada pertanyaan.